Oke, bersama kita saya hadir Bapak Ainur Rafiq dari CT Agro. Mungkin Bapak bisa memperkenalkan sedikit latar belakang Bapak belajar pendidikan ini. Ya, terima kasih. Nama saya Ainur Rafiq. Saya lulus dari IPB tahun 83. Saya angkatan 16. Jurusan agribisnis. Berawal saya sebagai profesional di perbankan. Kemudian saya masuk di perkebunan melalui perkebunan kelapa sawit miliknya Arifin Panigoro. Jadi tahun 97 saya sudah CEO di perkebunannya Medco Agro. Kemudian saya pindah Surabaya, ketemu dengan Pak Najih. Mulai di situ saya berbisnis. Karena ada inspirasi dari Pak Najih, kalau kamu ingin kaya keluar dari usaha. Nah, itu yang saya lakukan. Kebetulan dia adik kelas saya waktu SMA. Di mana SMA-nya? Di SMA Negeri Gresik. Jadi SMA-nya di desa. Nah, akhirnya saya usaha, kemudian saya pindah ke Jakarta. Saya mengambil alih membeli kebun sawit tapi dengan uang pinjam. Nah, dari situ saya bisa beli rumah di Kebayoran Baru. Jadi sekarang itu saya tempati, berlanjut akhirnya saya kerjasama dengan orang Malaysia. Saya sebagai lokal partner, kita punya pabrik dan kebun di Sumatera Selatan. Kemudian sama Pak Khairul membuat kebun, saya sebagai komisaris. Dan sekarang lagi menyiapkan lompatan berikutnya melalui hortikultura. Ya, baiklah. Menjadi kaya melalui pertanian. Ini sebuah tema yang menarik. Marilah kita mencoba untuk menggali dan berbincang-bincang dengan Pak Ainur Rafiq. Mungkin Bapak bisa memberikan sedikit pandangan ya, memberikan pengalaman atau mungkin nggak orang kaya melalui pertanian. Karena kalau kita lihat sektor pertanian ini sektor yang nggak yang dijauhin gitu, apalagi anak-anak muda sekarang. Petani itu kan petani kotor, kemudian yang nggak memberikan inilah. Ya. Bapak bisa memberikan pandangan mengenai hal ini. Ya, kalau untuk pertanian menjadi kaya menurut saya sangat bisa. Ya, sangat bisa karena kalau kita lihat pertumbuhan di dunia itu kita akan kesulitan pangan. Ya. Dan sekarang pendapatan orang-orang Asia khususnya Indonesia udah mulai meningkat. Apa yang terjadi? Semua toko buah yang ada di Jakarta ini itu tidak ada yang jual murah. Bapak kalau datang ke Buah Naga di Total All Fresh atau Total Buah itu sekilo itu 40.000. Ya, kalau kita impor dari Vietnam 20.000. Jadi yang lokal sudah lebih mahal daripada yang impor. Tapi orang belinya lebih murah. Nah, gini, kalau yang murah itu kan warnanya putih, rasanya juga beda dengan yang merah ya. Jadi orang akan bisa milih. Tapi karena pendapatan orang ini terus meningkat, sekarang ini keekonomian daripada tanaman-tanaman hortikultura menjadi bagus. Ya, kalau sawit tetap bagus meskipun sekarang harga sedikit turun, tapi derivatif produknya itu luar biasa. Karena Bapak tadi ngomong tentang buah, saya mungkin melompat dikit ya, tapi kelihatannya ini orang lebih ketersediaan kan terbatas gitu. Akhirnya kecenderungan ada buah-buah impor yang masuk ke Indonesia. Itu gimana mensiasati? Nah, gini, sekarang itu yang paling penting adalah pemerintah itu konsisten dalam kebijakan. Sekarang ini kan gini, kita mau swasembada buah impor kita kurangi, tapi tahu-tahu impornya nambah, ada lobby lagi berubah. Tapi kalau impor tambah kan memang karena ada kebutuhan. Apakah mungkin ada supply dari kita? Begini, kalau memang ada kemauan pemerintah melalui departemen, tentu akan membantu teknis kepada para petani. Sekarang begini, hampir semua komoditi kita, keekonomiannya itu rendah. Salah satu contoh pangan. Pangan itu pemerintah zalim, karena dibeli murah. Jadi kalau orang nanam beras, ya, itu dibeli 3.300 sampai 4.000. Dia berhasil paling 5 ton. Bapak hitung 5 ton kali 3.000, dikurangi sewa lahan, dikurangi semprotan. Habis, Pak. Di bawah UMR. Nah, sekarang pemerintah menggalakkan rice estate. Menurut saya ngomong kosong. Karena pengusaha itu motifnya adalah profit. Nah, kalau usaha itu tidak ada profit, ya. Bapak lihat rice estate di Papua, perusahaan besar yang masuk, nggak ada yang realisasi. Lagi pindah ke Kalimantan Timur, nggak ada yang realisasi. Ya, jadi keekonomian ini yang perlu didorong oleh pemerintah. Nah, sekarang untuk buah, ini mulai Departemen Pertanian mulai agak saklek bahwa buah terus dikurangi impornya. Apa yang terjadi sekarang? Buah-buah lokal pada muncul di toko-toko buah. Nggak mungkin dia kosong kan? Jadi buah lokal apa saja dijual. Apa yang terjadi, Pak? Laku.
Tapi gini Pak, ini mungkin saya kan kebetulan dari Sumatera Utara. Dulu kan dikenal dengan adanya jeruk brastagi. Betul. Ya, Jeruk Medan, jeruk Pontianak, Itu betul. kayaknya udah mulai sirna gitu. Itu Tidak Pak, kebalik. Bapak datang ke Total Buah, Bapak cari jeruk Medan, jeruk Pontianak, dia mendominasi. mendominasi ya. Dan saya orang Jakarta selalu beli yang lokal. Dibandingkan produk dari Cina itu. Ya? Bapak tahu kalau dari luar itu pasti dikasih ubek, dikasih lilin. Kalau kita nggak ngerti, misalnya makan buah pir, kita makan aja, lilin kita masuk ke dalam. Itu ada lilin harus dikupas. Apel kupas. Saya pernah coba di rumah. Buah pir, buah apel tak biarin selama 2 minggu, 3 minggu. Seger, Pak. Betul. Saya bisa melakukan. Karena ada waxnya. Karena ada wax. Tapi jangan lupa, kalau kita datang ke Tasikmalaya, ada buah eksotis namanya manggis. Itu 2 minggu pun masih tidak apa-apa, karena manggis itu kan Ada tebal kulitnya. tebal dan kulitnya itu antioksidan tinggi. Ya. Tidak habisnya. Nah itu juga menarik untuk dikembangkan. Memang sayangnya manggis ini 7 tahun baru berbuah. Siapa tahu nanti IPB bisa kembangkan 3-4 tahun berbuah. Kalau buah naga 2 tahun sudah berbuah. Setahun, tahun kedua sudah bisa panen. Dengan proses rekayasa genetika gitu ya. Betul. Jadi lebih cepat lagi. Betul. Oke, di samping sektor hortikultura mungkin tanaman pangan, mungkin Bapak bisa melihat sektor-sektor lain yang bisa menjanjikan lah. Artinya kita sebagai kaula muda kita bisa melakukan juga. Artinya itu menjadi pilihan kita juga. Nah, jadi begini, untuk anak-anak muda yang masuk yang sekolah di pertanian, sebetulnya peluang itu besar dan banyak. Jadi jangan konvensional. Sekarang pilih komoditi yang punya nilai ekonomi tinggi. Ya. Nah, pendapatan. Contohnya apa itu? Contoh gini aja dulu. Pendapatan orang semakin tinggi. Dia akhirnya milih beras yang enak, beras organik. Ya. Orang autis nggak boleh tepung terigu karena ada gluten, mencari yang non gluten yaitu mokaf. Itu di Healthy Choice itu dijual 1 kilo mokaf 32 kilo. 32.000 1 kilo. Kan sudah melampaui terigu. Ya kan? Nah, itu adik-adik muda itu mulai berpikir bahwa saya akan menanam beras yang organik yang akan saya jual mungkin 30.000 per kilo. Beras hitam. Itu mahal. Kalau sampean lihat beras hitam tidak ada yang harga 8.000, di atas 20 semuanya. Ya. Nah, cari komoditi yang punya nilai tinggi. Saya tertarik di hortikultura, mungkin saya akan masuk di buah naga dulu. Buah naga karena 2 tahun sudah bisa panen. Dan di tanaman tandus lagi ya, di tanah Iya. bisa Di tanah-tanah marginal yang orang tidak bisa nanam, kita bisa nanam. Di tanah-tanah kering yang tidak ada air, kita bisa nanam di situ. Oke, baiklah, terima kasih. Oke. Sangat menarik ya bisa berbincang dengan Bapak, cuma waktunya ini agak terbatas, tapi mungkin sebagai penutup Bapak bisa memberikan tip and tricks bagi masyarakat, mungkin juga bagi kaula muda sehingga mereka juga merasa bahwa ya sektor pertanian itu menjadi pilihan bagi mereka untuk menjadi kaya gitu. Ya. Bapak bisa kasih pesan. Terutama kepada para adik-adik muda, menjadi wirausaha itu satu pilihan. Dan menurut saya pilih jalan wirausaha. Karena orang akan bermartabat kalau kita punya kemampuan finansial. Pertanian adalah salah satu bidang yang saat ini menjadi primadona. Karena value daripada pertanian ini dengan perkembangan zaman seperti sekarang akan menjadi lebih tinggi. Terima kasih. Oke, terima kasih. Demikian tadi bincang-bincang kita dengan Pak Ainur Rafiq di Jadi Kaya melalui pertanian, merupakan sebuah tema yang cukup menarik ya untuk menjadi inspirasi bagi kita semua. Terima kasih, sampai ketemu di lain waktu. Oke, terima kasih.